Halo para penggemar fisika, sekarang akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung gaya kontak tanpa menggunakan hukum 2 Newton. Kita menggunakan cara yang abnormal atau cara edan. Nah, ini rumus yang saya gunakan adalah rumus fraksi gaya. Gaya kontak itu bisa dirumuskan sigma mf per sigma m. Nah, bagaimana penggunaan rumus ini? Langsung aja kita lihat soal nomor yang pertama ya. Balok MA 2 kg, MP 3 kg, dan MC 5 kg bergerak pada bidang licin dengan percepatan tertentu karena dorongan gaya F 100 Newton. Gaya kontak antara balok A dan B itu berapa? Kalau A mendorong B, B-nya juga mendorong A. Itu adalah gaya aksi reaksi. Nah, kalau kita gambar gayanya seperti ini ya. Jadi FBA itu adalah dorongan balok B terhadap A, arahnya ke kiri. Sedangkan FAB gaya dorong A pada B arahnya ke kanan. Tapi FBA dengan FAB itu besarnya sama karena dia merupakan gaya aksi reaksi. Jadi yang dimaksud gaya kontak antara A dan B adalah kita menghitung FAB atau FBA. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, sekarang kalau sistem ini didorong dengan gaya arahnya ke kanan, tentu saja ini akan bergerak ke kanan ya, percepatannya ke kanan. Nah, sekarang perhatikan, kita cari gaya dorong yang sama arah dengan percepatan, yaitu FAB. Jadi FAB itu dorong siapa gitu kan ya. Jadi kalau begitu, jika kita hitung nanti FAB, gaya kontak antara A dan B ya, yang sama arah dengan percepatan, yang kita butuhkan, yang kita gunakan pakai rumus ini ya. Jadi yang didorong itu B sama C, jadi nanti MB ditambah dengan MC dibagi dengan jumlah massa. Jumlah massa itu berarti jumlah massa ABC itu ya, dikalikan dengan F. Nah, F itu adalah gaya pendorongnya di sini. Jadi kalau gitu MB plus MC itu adalah 3 ditambah 5. Jumlah massanya 235 itu adalah 10, sedangkan F-nya, F pendorong adalah 100 di situ ya. Jadi 100. Kalau begitu ini 100 bagi 10, 10. Berarti ini hasilnya adalah 80 Newton. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. It's very easy problem. Jadi ini sangat cepat sekali ya, super cepat sekali. Terutama kalau kita mau mengerjakan soal tes masuk perguruan tinggi negeri. Waktunya 1-2 menit satu soal. Jadi kita butuh cara cepat untuk menyelesaikan. Kita masuk nomor 2, balok A, B, C, D berturut-turut bermassa 1, 2, 3, 4 kg terletak pada lantai datar kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Jika balok A didorong gaya horizontal F 240 Newton, sehingga sistem bergerak dengan percepatan tetap, maka gaya kontak antara balok C dengan D, berarti yang ditanyakan gaya dorong C pada D atau D pada C. Nah, seperti ini kalau kita gambar, FCD adalah dorongan C pada D, sedangkan FDC dorongan D pada C. Tapi ini gaya aksi reaksi, jadi besarnya pasti sama. Nah, kalau kita menggunakan fraksi gaya, maka kalau kita mencari gaya kontaknya, kita pilih gaya kontak yang sama arah dengan percepatan. Tidak lain adalah FCD, ya, sama arah dengan percepatan. Karena percepatan sistem itu pasti ke kanan ya. Jadi kalau gitu FCD yang ditanyakan berarti massa yang didorong itu siapa oleh FCD? Yang didorong itu adalah massa D saja kan, dibagi dengan jumlah massa dikalikan gaya pendorong. Jadi kalau begitu MD-nya berapa ya? MD-nya adalah 4 ya, jumlah massa 4, 3, 2, 1 dijumlahkan. Kan 10 ya. F-nya itu adalah 240. Berarti dapatnya adalah 96 Newton. Wah, super cepat sekali ya. Mungkin kita hanya dengan mencongak tanpa hitung-hitungan langsung ketemu jawabannya gitu ya. Sangat cepat. Nah, ini kan dalam soal ini ada gaya gesek ya. Bidangnya ini kasar. Kok nggak ngaruh ya kalau kita menggunakan fraksi gaya? Tidak ngaruh selama koefisien gesek A, B, C, D dengan lantai itu sama semua. Tidak akan ngaruh gitu ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, 3 balok ABC masing-masing bermassa 1 kg, 5 kg, 4 kg terletak pada lantai licin mendapat gaya horizontal F1 120 Newton dan F2 20 Newton seperti ditunjukkan gambar. Jika sistem dapat bergerak ke kanan dengan percepatan tetap, maka gaya dorong balok B terhadap C.
Jadi kalau B mendorong C, C mendorong B. Nah, itu disebut sebagai gaya kontak antara B dengan C. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi mencari FBC itu sama aja dengan mencari FCB. Nah, itu sudah saya gambar gaya kontaknya dan sistem nanti akan bergerak ke kanan ya. Cuma ini ada dua gaya ya, kiri kanan, tidak seperti tadi. Gaya dorongnya cuma satu sisi. Penyelesaiannya lebih cepat. Nah, kalau ini kita harus menggunakan rumus umum fraksi gaya tadi. Caranya kita bikin garis penggal antara B dan C seperti ini. Nah, kalau kita sudah menggambar garis penggal, gaya kontaknya sudah tidak digambar, tidak masalah. Masih ingat ya caranya ya? Nanti massa di kanan garis penggal itu harus dikalikan dengan gaya di kiri garis penggal. Massa di kiri dijumlahkan dikalikan gaya di sebelah kanan garis penggal. Jadi perkaliannya menyilang. Nah, kalau ada gaya menuju garis penggal, maka akan bernilai positif. Karena gaya menuju garis penggal akan menyebabkan gaya dorong atau gaya kontak lebih besar. Jadi gaya kontak antara B dengan C, FBC, atau boleh juga FCB, maka ini akan bernilai sebesar berapa? Jadi menghitung FBC sama dengan FCB ya. Nah, itu sama aja dengan sigma MF per sigma M. Jadi perkalian hilang, massa di kanan yaitu 4 kg dikalikan dengan gaya di kiri F1. F1 adalah 120. Massa di kiri 1 tambah 5, 6. Dikalikan gaya di kanan F2. Ini gaya di kanan garis penggal ya. Jadi 20 seperti itu. Dibagi dengan jumlah massa. Jumlah massa berarti 1 tambah 5 tambah 4 berarti 10. Nah, ini kalau kita hitung, ini kan bisa dicoret ya. Nah, seperti itu. Berarti ini kan 48 ditambah dengan 12. Berapa ya? Berarti hasilnya adalah 60 Newton. Oke, jadi kalau begitu, jawaban yang benar adalah D. It's very easy problem. Oke, nomor 4, 3 buah balok ABC masing-masing mempunyai massa 1, 2, 3 kg terletak pada bidang miring. Bila balok A didorong gaya 120 Newton sejajar bidang, maka gaya kontak antara balok A dengan B. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sini bidangnya tidak diketahui. Licin, kasar nggak diketahui. Boleh Anda asumsikan licin, boleh kasar. Tetapi kalau pakai konsep fraksi gaya menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu memperdebatkan kasar dan licinnya. Nah, ini kalau saya gambar ya, gaya kontak A mendorong B, B-nya mendorong A. Ini merupakan gaya aksi reaksi. Jadi kalau tanya gaya kontak antara A dan B, sama aja dengan mencari FAB atau FBA. FAB gaya dorong A pada B, FBA gaya dorong B pada A. Itu adalah gaya aksi reaksi sehingga nilainya sama besar. Jadi nggak peduli bidangnya miring. Kalau kita mencari gaya kontak antara A dan B, cari gaya kontak yang sama arah dengan percepatan. Lihat, yang sama arah dengan percepatan adalah FAB. FAB itu dorong B sama C. Jadi kita tulis MB ya, kita tulis MB ditambah dengan MC dibagi dengan jumlah massa dikalikan dengan gaya dorongnya. Jadi kalau gitu MB-nya itu adalah 2, MC-nya 3, jumlahkan massanya 1, 2, 3 itu kan 6. F-nya adalah 120. Jadi ini 120 dibagi 6, 20 kali 5, 100 Newton. Very easy problem, sangat cepat sekali. Kalau Anda penasaran, silahkan dibuktikan dengan cara biasa. Nah, kalau cara biasa itu sudah saya jelaskan di video saya sebelum video ini ya. Ya, cara biasa itu pakai hukum 2 Newton. Jadi cari dulu percepatannya, kemudian gaya kontaknya baru dicari begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 5, 3 buah balok ABC bermassa masing-masing 3, 2, dan 1 kilo ditumpuk dan didorong secara vertikal dengan gaya konstan F 300 Newton. Seperti tampak pada gambar, gaya dorong balok A dan B berapa ya? Ini sudah saya gambarkan gaya kontaknya, jadi A mendorong B, B-nya mendorong A. Ada FAB, ada FBA. Tapi itu sama saja ya, FAB dengan FBA. Nah, kalau kita menggunakan fraksi gaya, maka yang kita cari adalah gaya kontak atau gaya dorong yang sama arah dengan percepatan, yaitu FAB. Jadi kalau kita lihat, FAB itu dorong siapa di situ ya? Yang didorong adalah massa B sama massa C
dibagi dengan apa? Jadi sekali lagi FAB dorong B sama C dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya pendorong. Dan gaya dorongnya ini hanya satu sisi ya. Jadi lebih cepat menyelesaikannya. Nah, MB2 ditambah MC1, jumlah massa 321 itu adalah 6 ya. F-nya adalah 300. Nah, 300 dibagi 6 adalah 50 kali 3. Berarti 150 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun.